Pandan Nababan dengan agenda eksepsi atau pembacaan nota keberatan terhadap dakwaan yang dijatuhkan kepada dirinya. Dan sekarang ini Pandan Nababan sedang membacakan eksepsi secara pribadi dan ia membagi dua dengan kuasa hukumnya, di mana Panda didakwa menerima suap untuk pemenangan gubernur, deputi gubernur senior Bank Indonesia Miranda Gultom. Dan untuk selengkapnya mari kita ikuti pembacaan eksepsi dari Pandan Nababan. Di blok saya seharusnya 24 orang, sekarang 80 orang. Setiap pagi kalau saya mau menghirup udara segar, harus melangkahi puluhan tahanan yang tidur di lantai, di tangga, di emper-emper, bau pengap, sengak, siapa peduli. Saya hadir sore ini tidak datang dari rumah kediaman saya yang manusiawi. Kemudian pertanyaan yang bobot hukumnya sangat kuat datang dari majelis hakim juga, yakni pertanyaan apakah saya mengerti dakwaan yang diungkapkan oleh jaksa penuntut umum ini. Ini pertanyaan sentral dari ketua majelis. Yang mulia majelis hakim, untuk saya mencoba mengerti dakwaan tersebut, saya harus lebih dulu membaca dengan seksama, mempelajari, meneliti, dan kemudian saya bisa memberikan jawaban atas pertanyaan sentral dari ketua majelis. Setelah saya baca dengan seksama, saya pelajari kata per kata, kalimat per kalimat. Setelah saya teliti apa motivasi dari dakwaan itu, ternyata semua itu membuka secara telanjang rekayasa dan penghalalan segala cara untuk menjebloskan saya ke lubang yang lebih nista. Ternyata isi dari surat dakwaan itu disusun sedemikian licik dan konspiratif. Yang mulia majelis hakim, saudara jaksa Rum ini dengan ketiga jaksa yang lain sangat paham dan makfum dari A sampai dengan Z proses dan putusan perkara saudara Dudi Mamun Murad. Karena memang saudara jaksa Rum adalah pula yang berperan sebagai jaksa penuntut umum saudara Dudi Mamun Murad. Dia pula mengikuti dengan cermat putusan yang dia ikuti dalam proses itu. Dia pula yang mengcopy paste putusan itu untuk dimateraikan dalam dakwaan yang kita dengar minggu lalu. Jika diperkenankan, saya mengusulkan dapatlah kiranya bapak-bapak majelis hakim yang terhormat meluangkan waktu sedikit saja untuk membaca singkat saja dan butuh beberapa menit saja untuk keputusan peradilan tipikor dari saudara Dudi. Seperti yang saya sampaikan itu, maka dengan kasat mata terlihat copy paste tersebut. Pada hari Rabu 5 April jam 3 sore, saudara jaksa Rum bersama ketiga jaksa yang ada di sini mengantar surat dakwaan datang ke rutan Salemba. Setelah saya membolak-balik halaman dan membaca singkat dakwaan tersebut, saya waktu itu mengatakan kepada jaksa Rum, hebat juga dakwaan ini ya. Apa sikapmu dalam persidangan Dudi yang lalu itu, yang penuh dengan kebohongan dan rekayasa? Itu pula yang saudara tuangkan dalam dakwaan. Saat itu saudara jaksa Rum hanya mesem-mesem. Malah dia mengeluarkan kamera, memotret saya, dan kemudian berpose duduk dekat saya, dan menyuruh jaksa teman yang lain memotret kami berdua. Disaksikan oleh pegawai rutan Salemba ketika itu. Saudara Rum, hasil fotonya tolong dikasih saya. Dalam batin saya, astaga, enteng betul sama mereka soal dakwaan itu. Masih sempatnya mereka motret-motret. Pertanyaan sentral ketua majelis mengenai apa saya mengerti dakwaan jaksa penuntut umum menjadi pertanyaan yang sangat berharga dan membuka kesadaran saya, membuka mata saya, membuka hati saya, dan saya menyadari betapa kejinya perbuatan oknum-oknum jaksa ini. Ya Allah, ya Rabbi, tak bisa saya bayangkan apa yang telah mereka lakukan kepada saya. Yang mulia majelis hakim, dulu saat KPK dipimpin Antasari, saya pernah dipertunjukkan bagaimana dari kantor kamar kerja pimpinan KPK bisa memonitor jalannya persidangan tipikor ini. Bagaimana dengan bangga mereka menceritakan bahwa hakim-hakim tipikor yang memang pada waktu itu peradilan tipikor masih berada di bawah naungan undang-undang KPK sebelum persidangan di brief dan diarahkan dulu. Bersyukurlah Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008 telah memutuskan untuk memperbaiki peradilan tipikor dengan keluarnya Undang-Undang Tipikor Nomor 46 2009 yang membuat peradilan tipikor menjadi mandiri serta tidak dalam pengaruh dan intervensi dari KPK. Alasan Mahkamah Konstitusi sederhana, pasal 53 mengenai peradilan tipikor bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45.
Tahun 2009 hal tersebut telah diluruskan. Saya berharap peradilan ini selama ini dianggap bisa diintervensi, ternyata senama hukum bisa mandiri dan independen. Setelah keputusan Mahkamah Konstitusi itu, terakhirnya, pengadilan untuk perkara Dudi Makmur Murad itu benar-benar memperlihatkan pengadilan berada di tangan orang-orang yang tidak menghormati keadilan. Sungguh, saat pengadilan berada di tangan-tangan yang tidak menghormati keadilan, itulah malapetaka bagi sebuah bangsa. Saya terlibat secara intens waktu membuat undang-undang Tipikor. Saya terlibat secara intens waktu merekrut pimpinan daripada KPK. Saya terlibat secara intens dalam merevisi undang-undang pengadilan Tipikor yang bebas dari intervensi itu. Dan saya punya tanggung jawab moral untuk menjaga ini. Atas kesadaran tersebut, dengan menempuh segala risiko, saya mengadukan hakim pengadilan Tipikor itu kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Komnas HAM. Banyak yang menasihati saya bahwa risikonya terlampau tinggi, karena nanti solidaritas korps hakim pengadilan Tipikor akan menjadi sentimen antipati terhadap saudara. Tetapi saya tidak percaya itu. Solidaritas korps itu untuk sesuatu yang mulia, bukan untuk sesuatu yang zolim. Karena itulah saya menempuh terus dengan gigih dan yakin bahwa apa yang saya perjuangkan ini untuk kebaikan satu sistem dan juga untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Alhamdulillah, Ketua Mahkamah Agung Bapak Arifin Tumpah mengeluarkan keputusannya dengan tegas mengatakan keputusan pengadilan orang lain tidak bisa dipakai menjadi dasar utama untuk mempersangkakan seorang yang lain lagi. Kemudian juga beliau berjanji akan melakukan pembinaan kepada Hakim Tipikor yang menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan selama dalam persidangan. Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini sangat membesarkan hati saya dan membuat saya lebih optimis lagi peradilan ini berjalan di koridor hukum yang kita inginkan dan kita cita-citakan. Lampiran dari surat keputusan Mahkamah Agung itu saya sampaikan juga yang mulia. Ironisnya, lampiran dari keputusan ini tidak ada dalam berkas perkara. Tidak dilampirkan. Kenapa? Karena tidak menguntungkan jaksa KPK ini. Tetapi kalau jawaban pengaduan saya dari Komisi Yudisial yang samar-samar, yang ditekan oleh Sekjen Komisi Yudisial, dimasukkan dalam berkas. Walaupun jawaban Ketua Mahkamah Agung tanggal 28 Februari itu telah saya sampaikan kepada KPK jauh-jauh hari. Yang mulia Majelis Hakim, sungguh saya memperhatikan benar pertanyaan Ketua Majelis mengenai apakah saya telah mengerti dakwaan sang jaksa penuntut umum ini. Adalah pertanyaan prinsip yang jawabannya menjadi dasar utama dimulainya proses persidangan ini. Seperti yang telah saya singgung dalam isi dakwaan, saya menemukan begitu banyak kejanggalan dan upaya penghalalan segala cara untuk menjerumuskan diri saya. Ingatan saya pun lalu singgah pada ketika saya ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Saya ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 1 September 2010, tidak diberitahukan melalui surat resmi, tetapi melalui siaran pers yang diungkapkan kepada media massa. Dalam siaran pers itu dinyatakan bahwa saya bersama 25 anggota DPR RI periode 99-2004 ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan fakta di persidangan perkara saudara Dudi. Siaran persnya saya lampirkan di sini, yang mulia. Ke-26 nama ditulis inisial, singkat-singkatan, seperti pers rilis dari Polsek terhadap tersangka curanmor. Baru di belakang layar kepada pers, oknum KPK kasih tahu, PN itu Pandana Baban, T itu Tengku Nurlis, terus EP itu Angelin Patasina. Nah, dalam berita dimuatlah besar-besar Pandana Baban jadi tersangka, demikian juga nasib yang 25 lainnya, KPK bersih, tidak siarkan nama lengkap. Ironisnya majalah Hakim yang terhormat, sehingga saat ini saya tidak pernah menerima pemberitahuan resmi dari KPK bahwa saya telah ditetapkan sebagai tersangka. Saya tidak tahu para tersangka yang lain. Taruhlah saya sebagai anggota Komisi 3 DPR Republik Indonesia tidak penting di mata oknum-oknum KPK. Tapi saya sebagai warga negara selayaknya mendapat hak ajasinya. Wajarlah kiranya saya dapat mendapat pemberitahuan resmi bahwa status sosial hukum saya sudah jadi tersangka. Dan sama misterinya menjadi tersangka, tiba-tiba metamorfosa menjadi tahanan dan bim salabim jadi terdakwa. Hebat, Saudara Rum, sang jaksa. Saya pernah bertanya kepada Saudara Jaksa Ferry Wibisono,
Direktur penyidikan yang sekaligus merangkap Direktur penuntutan KPK. Saya tanya dia secara khusus, apa alasanmu menahan saya? Apa alasanmu menjadikan saya tersangka? Dia hanya mengatakan sambil memegang pundak saya, ya tolonglah mengerti, beginilah situasinya. Sayang Saudara Ferry Wisolo sudah dicopot dari KPK, dikembalikan ke Kejaksaan Agung. Sebenarnya dia bisa ikut juga bersaksi dalam dialog ini. Yang mulia majelis, saya bergumul dan dibebani oleh pertanyaan ketua majelis mengenai apakah saya mengerti isi dakwaan ini. Bagaimana saya mengabaikan realita kepahitan yang saya alami. Label saya kemari dari penjara, bon tahanan. Jadi bukan bon untuk beras. 3 jari dicelup dengan tinta hitam. Ini masih sengaja saya tidak hapus. Tinta hitam. Jadi keluar dari penjara, cok dulu. Mana tahu lari nanti. Biar bisa gampang dikejar polisi, ada sidik jarinya. Isi dakwaan mengatakan bahwa saya memerintahkan Saudara Dudi Makmumuran ke restoran Bebek Bali untuk menerima travel check dari Ari Malang Yudo. Di dalam kesaksian di persidangan saya sudah membantah itu. Saya sudah menjelaskan bahwa pimpinan fraksi PD Perjuangan DPR dan para petinggi fraksi atau partai tidak pernah mendengar cerita murahan versi Dudi ini selama bertahun-tahun. Tidak pernah. Dan Sekretaris Jenderal PD Perjuangan, Saudara Pramono Anung, dengan Saudara Dudi Makmumuro bertemu dengan saya di restoran Bunga Rampai, Jalan Cikditiro Menteng, pada Juni 2009. Karena saya mendengar dari William Tutuarima, Rusman Lumantoruan, dan yang lain-lain di Komisi 9, bahwa mereka menerima cek dari Saudara Dudi. Maka saya tanya Saudara Dudi waktu itu di depan Saudara Pramono Anung. Saudara Dudi, dari mana Saudara mendapat begitu banyak travel check sebanyak itu? Dia bilang, ada yang mengantar ke saya. Siapa? Tanya saya lagi. Saya tidak ingat lagi, kata Dudi. Nah, ternyata dalam putusan perkara Dudi hanya berdasarkan keterangan seorang terdakwa, yaitu Saudara Dudi Tok. Ia dianggap kebenaran dan dinyatakan bahwa sayalah yang memerintahkan dia. Padahal Saudara Ari Malang Yudo yang menyerahkan puluhan travel check kepada Dudi saat itu ditanya majelis hakim, apa kenal dengan Saudara Panda? Dijawab, tidak kenal. Itu adalah dalam putusan pula di copy paste dalam dakwaan ini. Lantas bagaimana saya mau mencoba mengatakan mengerti? Oh, saya mengerti. Begini rupanya caranya memanipulasi hukum. Waktu itu saya mohon Saudara Pramono Anung didatangkan jaksa dan hakim mengabaikan. Saudara Jaksa Rum, saya pikir Saudara masih ingat peristiwa itu karena Saudara ada di ruang sidang itu. Yang mulia majelis hakim, Bapak, Ibu penasihat hukum, Saudara Jaksa dan hadirin yang saya hormati. Saya tidak hendak menangisi keadaan. Saya hanya kagum atas kemampuan oknum-oknum tersebut dalam melakukan pembunuhan karakter secara efektif. Uang negara atau uang Bank Indonesia, uang dari penyuap, siapa, atau suap jatuh dari langit mana, tidak penting. Yang penting citra naik, target tercapai, tangkap, penjarakan, seret ke pengadilan, hukum, penjarakan lagi, mumpung kita berkuasa. Kalau kita dikoreksi, kalau kita dikritik, lihat, ada kekuatan koruptor mau melemahkan KPK. Ada koruptor fight back. Siapa berani? Tetapi saya punya keyakinan, kebenaran memang bisa disalahkan, tapi kebenaran tidak bisa dikalahkan. Saya dinasihati, janganlah takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Sekarang memang tubuhku mau dibunuh pelan-pelan, tapi jiwaku pasti diselamatkan. Yang mulia majelis hakim, Bapak Ibu penasihat hukum, Saudara Jaksa dan hadirin, bisakah Bapak dan Ibu bayangkan dengan publikasi yang begitu masif, dengan expose yang meledak-ledak, KPK secara spektakuler menyatakan 26 anggota DPR dinyatakan jadi tersangka. Dan kepada ke-26 orang ini tidak ada selembar pun kertas pemberitahuan resmi kepada mereka bahwa mereka dijadikan tersangka. Ada seorang sahabat saya yang ikut menjadi tersangka, yaitu Saudara Jeffrey Tongas Lumban Batu. Sangat terpukul. Sebelum dia meninggal, dia bertanya kepada saya, Bang, kok nggak ada surat pemberitahuan penetapan kita jadi tersangka ya? Abang sudah dapat?
Jawab saya, untuk apa itu? Nggak usah kau pikirkan itu. Bang, keluargaku bertanya, apa alasan resmi saya jadi tersangka? Tanpa mendapat jawaban yang diharapkan, saudaraku Jeffrey Tongas Lumban Batu 2 bulan kemudian meninggal dunia. Tersentuhkah hati nurani oknum KPK atas peristiwa itu? No, tidak. Bahkan yang menyedihkan lagi dan sangat memalukan, oknum-oknum KPK masih melakukan pemanggilan-pemanggilan dengan mencantumkan nama Jeffrey Lumban Batu. Padahal yang bersangkutan sudah di liang lahat. Saya pun menegur saudara Jaksa Ferry Wibisono. Saya juga menyampaikan keberatan saya kepada saudara AKBP Chandra Sukma, ketua tim penyidik perkara kami. Saya katakan kepada mereka, tolonglah hormati perasaan keluarga Jeffrey. Kenapa saudara masih mencantumkan nama Jeffrey Lumban Batu dalam surat panggilan sebagai tersangka bersama-sama dengan Panda Nababan, Angelina Patesina, Budi Ningsi, Muhammad Iqbal. Padahal beliau sudah tidak ada, sudah meninggal. Rupanya oknum-oknum KPK sudah mati rasa, mati nurani. Begitulah pola pikir dan kacamata oknum-oknum KPK dalam menghadapi perkara ini. Kenapa saya katakan oknum-oknum? Institusi KPK itu institusi yang kita idam-idamkan perlu kuat. Tapi kita harus bersihkan dari oknum-oknum KPK yang menyalahgunakan. Itu maka saya pakai majelis istilah oknum. Inilah yang membuat saya menjadi bergumul dalam pemikiran untuk mencari apa yang harus saya lakukan untuk menjawab pertanyaan yang mulia majelis hakim terhadap saya. Apa yang saya harus lakukan agar saya bisa mengerti dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum ini. Fondasi dari dakwaan itu adalah sewaktu saya dijadikan tersangka dengan tidak menghargai hak-hak ajasi. Sewaktu saya dijadikan tersangka, pimpinan fraksi PD Perjuangan menyurati KPK untuk mempertanyakan karena tidak pernah ada pemberitahuan resmi bagaimana kedudukan hukumnya. Surat KPK yang ditandatangani oleh Wakil Ketua M. Yasin hanya memberi jawaban bahwa penetapan status tersangka itu sesuai hasil pembuktian dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat 17 Mei atas nama Dudi berkekuatan hukum tetap. Saya lampirkan statement daripada Muhammad Yasin itu di halaman di 3. Dalam surat jawaban KPK tertanggal 28 September itu dinyatakan juga bahwa mereka mempedomani azas praduga tak bersalah dan mengatakan melaksanakan azas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Ternyata apa yang disampaikan itu semua hanyalah isapan jempol, lip service saja. Mengapa? Karena mereka tidak berpedoman pada azas praduga tak bersalah dan azas lain. Lihat saja pemberitaan ekspos yang KPK buat. Juga apa yang dikatakan oleh M. Yasin, Wakil Ketua KPK, sebagaimana dikutip Harian Seputar Indonesia pada tanggal 10 Desember, lampiran 4. Saya bacakan potongan berita itu. Setiap tahun KPK memiliki target yang harus dicapai. Yasin mengklaim kinerja KPK pada tahun 2010 lebih baik dari tahun sebelumnya. Indikasinya, ya. Mana pernah sebelumnya ada yang mempersangkakan 26 anggota dewan. Begitu hebatnya. 26 dipersangkakan prestasi. Begitu bangganya ia dengan menggunakan istilah target, seolah dia politikus dan bangga telah mempersangkakan 26 orang itu. Ini bukan ucapan penegak hukum. Bicara target itu bicara politik. Orang dagang, bukan penegak hukum. Yang lebih terakhir lagi adalah pernyataan Inspektur Jenderal Purnawirawan Polisi Bibit Samad Rianto. Wakil Ketua KPK yang lain ini dengan bangga mengatakan, kita telah berhasil melibas ke-26 orang itu. Bukan main. Jadi majelis hakim yang saya hormati, apa yang mereka sampaikan itu, apakah itu... Bentar. Ya. Ada dari penuntut umum, bagaimana? Baik Yang Mulia, untuk menjaga ketertiban sidang karena sedang juga dibacakannya pledoi ini, mohon pengunjung untuk tertib untuk tidak perlu melakukan tepuk tangan. Terima kasih. Ya, jadi kita hormati persidangan ini, marilah kita sama-sama menjaga ketertiban yang ada. Ya, baik. Terima kasih atas pengertiannya. Silakan dilanjutkan. Jadi majelis hakim yang saya hormati, apa yang mereka sampaikan itu, apakah itu yang dimaksud saudara Yasin dalam menghormati kepastian hukum dan sebagainya, itu sama sekali hanya menjadi isapan jempol. Mereka menelanjangi dirinya sendiri.
Yang mulia majelis hakim, apa yang saya ungkapkan semua ini mulai dari dijadikan sebagai tersangka tanpa ada pemberitaan resmi, diprovokasi dengan pernyataan telah berhasil mempersangkakan 26 orang, dan kemudian libas mewarnai suasana kebatinan. Ada efek psikologis yang mempengaruhi pemahaman untuk mengerti berapa tidak terhormatnya dakwaan ini. Betapa telanjangnya bahwa dakwaan ini disusun atas dasar kebencian dan nafsu penghukuman. Astagfirullah. Majelis hakim yang terhormat, hikmah dari pertanyaan majelis hakim yang saya hormati mendorong saya mempelajari secara detail dakwaan dari jaksa penuntut umum. Dari pemahaman dan pembelajaran saya terungkaplah bagaimana konstruksi dakwaan ini disusun dengan rapuh. Betapa tidak. Saya sendiri selama pemeriksaan tidak pernah saya ditanya. Boleh dicek di berita acaranya bagaimana proses perintah di soal restoran Bebek Bali. Sebagai mereka tuduhkan, tidak pernah. Tiba-tiba saja nongol dalam dakwaan. Mari kita lihat contoh yang paling sederhana, paling telanjang, dan paling kasat mata. Dalam persidangan saudara Dudi ada sejumlah saksi, yaitu saudara Paul Taksitorus, William Tutarima, Rusman, Suwarno, dan lain-lain, yang mengatakan tidak ada koordinator pemenangan. Bahkan ketua fraksi PD Perjuangan saudara Cahyokumolo secara tegas menyatakan tidak ada koordinator pemenangan. Karena itu tidak ada cocok dengan skenario kesaksian. Karena tidak cocok, dibuang saja semua statement itu. Tapi hanya ucapan seorang Dudi Makmum Murad, Panda adalah koordinator pemenangan, itu dianggap jadi kebenaran. Maka oleh jaksa-jaksa ini dipasanglah satu label bahwa saya adalah koordinator pemenangan. Merek koordinator pemenangan itu sangat penting untuk membangun imajinasi. Begitu penting dan vitalnya kedudukan seorang Panda Nababan sebagai pengatur, pelaku utama. Dengan dipatrikannya, ditrademarkannya label koordinator pemenangan pada diri saya, maka menjadi legallah, menjadi sahlah pembenaran penghalalan cara bahwa koordinator pemenangan wajar memerintahkan ke restor Bebek Bali. Koordinator pemenangan itu bisa membagi ke Soekarjo, bisa membagi ke Emir, Muiz, mendapat reference check lebih banyak. Soal pembuktian, tak penting. Soal fakta, itu bisa kita rekayasa. Asumsi kita bisa bikin jadi fakta. Persepsi kita bisa bikin jadi fakta. Apa sulitnya? Bayangkan begitu kejinya tuduhan itu. Disebut saya koordinator pemenangan, yang dalam realitanya tidak ada koordinator pemenangan dalam pemilihan. Sebagai yang dinyatakan oleh ketua fraksi dan anggota fraksi Komisi 9. Terkecuali Dudi Makmum Muronto. Oknum-oknum di KPK ini, baik penyidik maupun jaksa, tak peduli dengan itu. Karena super body begitu hebat, tidak ada yang bisa mengkritik, tidak ada yang bisa mengoreksi. Mampus aja kau, saudara Panda. Kau memang koordinator pemenangan. Kau memang yang memerintahkan. Sikap arogansi kekuasaan dengan menginjak-injak hukum ini mengingatkan saya kepada situasi Komkantip yang super body zaman Soeharto. Wakil Ketua KPK saudara Bibit Samad sewaktu masih intim dengan saya, akrab dengan saya, pernah mengaku dengan bangga kepada saya bahwa dia pernah bertugas di OPSTIP, operasi tertib, semacam KPK-nya Soeharto, Komkantip. Jadi aku nggak aneh dia praktekkan itu sekarang. Dan lebih terakhir lagi waktu saya tanya dalam forum ini minggu yang lalu, dari mana 1,4 miliar itu? Jawab saudara jaksa enteng saja. Saya kutip hasil rekaman dari jaksa penuntut umum minggu yang lalu yang mencoba menjawab pertanyaan saya soal 1,4 miliar itu. Begini bunyinya. Yang mulia, supaya tidak berlarut-larut bahwa bagian 1.450.000 itu merupakan dari nilai keseluruhan total 9.800.000.000 rupiah. Dan itu dibeli satu surat perjanjian TC. Jawaban ini membangun asumsi menjadi fakta juridis. Asumsi sama dengan fakta. Padahal minggu lalu karena tak mengerti dakwaan itu saya bertanya, siapa yang memberi uang 1,4 miliar itu? Di mana? Kapan? Dijawab sang jaksa ini dengan asumsi.
Lebih jauh lagi kalau diperhatikan dengan cermat yang mulia, Majelis Hakim dalam pengakuan saudara Dudi dikatakan bahwa dia mendengar dari orang KPK bahwa saya menerima uang. Dari situ dibangunlah satu keyakinan bahwa saya telah menerima uang. Dengan menggunakan mulut saudara Dudi Makmun Murad, bercelotehlah dia bahwa tidak hanya dia saja yang menerima, tapi juga Panda Nababan. Dan jadilah celotehan itu jadi kebenaran oknum jaksa dalam dakwaan. Mudah kan? Gampang kan? Siapa berani membantah? Kita super body. Saya tidak bisa bayangkan bagian dari konstruksi yang selama ini dipraktekkan oleh oknum-oknum penyidik di KPK dan juga termasuk oknum jaksa ini, bahwa asumsi menjadi fakta, persepsi menjadi fakta, tidak begitu penting sama mereka, bahwa saya menerima dari siapa, sebagaimana diatur kitab undang-undang, kapan dikasihnya, di mana, semua itu tidak penting. Pokoknya bagi mereka, legalisasi jawaban, legalisasi pembenaran dakwaan, yaitu uang 1,4 miliar itu bagian dari 9,8 yang dibeli dalam satu perjanjian. Titik. Entah bagaimana kemudian beredarnya, itu tidak penting bagi mereka. Majelis yang terhormat, saya mencoba memahami apa yang tertera dalam dakwaan ini. Dengan dibangunnya pemahaman trademark koordinator pemenangan, maka sahlah koordinator pemenangan mendapat lebih besar dari yang lain. Koordinator pemenanganlah yang memimpin pertemuan dengan Miranda di Hotel Dharma Wangsa. Padahal sebenarnya pertemuan-pertemuan itu adalah pertemuan biasa. Sama dengan saya bertemu dengan saudara Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto di Hotel Hilton. Bahkan pada waktu itu saudara Bibit membawa cukong. Dan cukong itu bertanya kepada saya bagaimana dia menyiapkan dana untuk biaya pada fraksi-fraksi supaya Bibit terpilih. Saya katakan kepada saudara Bibit pada waktu itu dengan tegas, tidak ada dana dalam pemilihan itu. Karena itu saya ingin sebenarnya dia bersaksi di sidang yang mulia ini. Begitu juga saudara Chandra Hamzah. Dia membawa pengusaha juga ketemu dengan saya. Dan teman pengusaha itu bertanya kepada saya, apakah ada dana untuk pemilihan ketua KPK kepada fraksi? Saya bilang, tidak. Analog dengan pertemuan Miranda, saya minta resmi saudara Bibit dan saudara Chandra jadi saksi ada chart. Malah menolak. Pertemuan semacam itu adalah pertemuan-pertemuan yang sangat biasa. Saudara Bagir Manan, bekas ketua Mahkamah Agung, dulu juga ketemu saya di Hotel Sahid sebagai anggota Komisi Hukum di mana dia mau menjadi Hakim Agung. Juga Kapolri pada masanya Dai Bakhtiar bertemu saya di Four Seasons. Sutanto bertemu saya di Dharma Wangsa. Bambang Hendarso bertemu saya di Hotel Mahakam. Dan banyak lagi pejabat-pejabat, calon pejabat publik yang bertemu saya. Tetapi karena sudah didramatisir bahwa itu sebenarnya pertemuan domain Komisi 9 dengan saudara Miranda. Saya sendiri hadir sebagai pimpinan fraksi karena saudara Cahyokumolo tidak dapat hadir. Inilah yang dieksplorasi, didramatisasi bahwa saya yang memimpin dan sebagainya. Dulu saudara Bibit punya kantor di daerah Menteng, kantor cukongnya, rendezvous di situ. Dan di sana saya bilang ke dia, Pak Bibit, nanti kalau saya diperiksa, ikut bersaksi loh. Dan pada waktu itu saudara Bibit menyatakan, dia mau. Begitu juga saudara Chandra Hamzah. Sewaktu saya terima dia sedang dalam liburan di Lido, Jawa Barat. Saudara Chandra Hamzah ini senang dengan motor gede. Jadi kayak anak muda, ketemu saya di Lido. Kemudian saya minta dia juga untuk bersaksi. Dia katakan iya. Tapi waktu saya minta secara resmi, mereka menolak. Kenapa? Karena akan terbuka belangnya. Untuk kesaksian perkara Ari Muladi minggu lalu di ruangan ini, saudara Bibit dan saudara Chandra mau bersaksi. Karena apa? Itu menguntungkan. Membersihkan diri dari perkara deponering. Enak kan? Kita menginginkan KPK yang bersih dan baik. Tapi tidak dijalankan oleh oknum-oknum adventurir. Tidak seperti Yasin yang suka memberikan pernyataan-pernyataan politik seperti yang diberitakan di Suara Merdeka. Kita menghendaki institusi ini menjadi institusi yang kuat dan ditangani oleh orang-orang yang mumpuni. Ada orang tua di KPK, Abdullah Hemahua, yang tadinya sebenarnya saya sangat berharap sama dia. Saya sudah ceritakan semua ini kepada dia. Malah saya kasih bahan-bahan ke dia dalam satu rapat resmi dengan DPR. Namun hatinya ternyata tak bergerak. Nuraninya tidak tersentuh untuk menasihati oknum-oknum KPK yang mereka serasa. Yang mulia Majelis Hakim, Bapak Ibu penasihat hukum saya, saudara jaksa dan hadirin yang saya hormati,
Saya harus ungkapkan hal ini lagi, dan saya minta saudara jaksa Rum harus jujur dalam memberikan tanggapannya. Seorang staf keuangan fraksi PD Perjuangan bernama Fadila telah diperiksa oleh KPK karena ada cek yang dicairkan 500 juta ke rekening saudara Dudi. Menurut pengakuan Fadila, pencairan itu dilakukan atas perintah Dudi Makmumurod. Tapi apa yang terjadi? Yang mulia, 1 hari sebelum saya ditangkap, tanggal 27 Januari, Fadila diperiksa KPK. Dikonfrontasi dengan atasannya, saudara Dudi Makmumurod. Dan kemudian berbaliklah 180 derajat keterangan Fadila. Sehingga ia menyatakan bahwa rekening itu masuk ke rekening Dudi Makmumurod berasal dari Pandana Baban. Masya Allah, begitu kejinya. Dan yang saya ungkapkan ini fakta. Siapa sutradaranya ini? Seorang saksi yang bersaksi kebenaran dengan mudah ditekuk lehernya, didikte sesuai dengan skenario. Itulah yang dialami Fadila. Ini akan lengkap nanti yang mulia dalam perjalanan persidangan. Hebat. 1 hari sebelum saya ditahan, Fadila ditekuk dan kemudian dibuat pernyataan yang berubah 180 derajat. Saya pada kesempatan ini hanya ingin mengatakan kepada saudara jaksa Rum dan oknum di KPK, berhentilah memperlakukan orang-orang seperti itu. Demi target, demi citra, supaya dipuja-puji prestasi KPK, orang-orang yang tidak bersalah harus dikorbankan. Saya tahu, saya sadar, ada oknum-oknum pimpinan KPK yang tidak senang kepada saya, karena saya selalu mengkritisi hal-hal yang tidak benar di KPK, terutama pada rapat kerja Komisi 3. Majelis Hakim yang terhormat, kini mengenai dakwaan yang menyatakan bahwa saya memberikan cek kepada saudara Soekarjo. Majelis Hakim supaya bisa menjawab pertanyaan Majelis Hakim, apakah saya mengerti dengan dakwaan ini? Secara logika tentu saya harus mempelajari apa yang didakwakan kepada saya. Ketika saudara Soekarjo diperiksa KPK pada awal pemeriksaan KPK, kemudian saya diperiksa juga, saya bertanya kepada saudara Soekarjo, Pak Karjo, saya lihat di daftar hadir Bapak diperiksa oleh KPK. Oh iya, Pak Panda. Waduh, saya bingung pada waktu itu. Saya ditekan pemeriksa, Pak, untuk mengatakan travel check itu saya terima dari Pak Panda. Berulang-ulang saya diminta mengatakan itu, kata Soekarjo. Terus bagaimana? Tanya saya lagi. Karena bingung, akhirnya saya setuju. Saya bilang dari Pak Panda, loh, kok bisa begitu? Ujar saya kaget. Ya maafkanlah saya, Pak, mengatakan itu, tutur Soekarjo. Yang mulia Majelis Hakim, informasi ini kemudian saya beritahukan kepada Deputi Penindakan KPK, Inspektur Jenderal Polisi Ade Raharja. Saya katakan kejadian seperti itu, dan Bapak Ade Raharja mengatakan, terima kasih atas masukannya, hanya itu. Sampai suatu hari April 2010, saya membaca berita di Detikcom bahwa saudara Soekarjo bersaksi dalam persidangan saudara Dudi. Dalam sidang itu saudara Soekarjo mengatakan menerima travel check 200 juta dari saya. Sore harinya saya telepon saudara Soekarjo di rumahnya. Pak Karjo, kok keterangan Pak Karjo di pengadilan berbeda dengan cerita Pak Karjo ke saya yang mengatakan Bapak dipaksa ditekan? Katanya BAP nggak bisa diubah, kata Soekarjo. Siapa yang bilang? Tanya saya. Jaksa bilang nggak bisa diubah. Hakimnya juga bisa bilang begitu. Tujuh. Waduh, bagaimana nih Pak? Kok bisa melemparkan tuduhan itu kepada saya? Ujar saya. Wah, maaflah Pak, saya sudah tua. Saya mau bilang apa lagi, kata Soekarjo. Memang dia sudah berumur 70 tahun lebih. Nah, waktu saya dihadirkan sebagai saksi, saya minta agar saudara Soekarjo juga dihadirkan. Dikonfrontir dengan saya. Namun permintaan saya itu diabaikan oleh Majelis Hakim. Yang mulia, sekarang mengenai saudara Emir Muiz. Saudara Emir Muiz mengatakan telah menerima travel check yang nilainya entah berapa itu dari Dudi. Dirinya mengembalikan cek itu kepada saya. Disaksikan oleh saudara Cahyokumolo dan sekretaris saya Binjar katanya. Tetapi ketika saudara Cahyokumolo diperiksa, dirinya mengatakan hal itu tidak pernah terjadi. Begitu juga dengan pengakuan Binjar, tidak pernah terjadi. Tetapi tetap saja keterangan Emir dicantumkan bahwa saya menerima travel check, mengembalikan dari Emir, dan saya serahkan kembali Emir 200 juta. Cerita ini bukan cerita baru. Kepada penyidik juga telah saya katakan, periksalah Cahyokumolo, periksalah Binjar, apa buktinya dan sebagainya. Tapi ini sudah seperti skenario kacamata kuda. Tidak lagi berdasar atas azas kepatutan pada hukum.
apalagi menghormati asas praduga tak bersalah. Tidak ada itu. Langsung saja dicantumkan, Panda menyerahkan kepada Emir 202. Itulah isi dakwaan itu. Kembali ke pertanyaan majelis, apakah saya mengerti dengan dakwaan jaksa ini? Sungguh saya nyatakan di sini bahwa saya kesulitan untuk mengerti. Di mana logika hukumnya? Apa yang menjadi landasan dakwaan jaksa ini kepada saya? Inilah dakwaan yang dibangun atas suatu rekayasa, ditukang-tukangi, vulgar, dengan mengabaikan etika dan menghalalkan segala cara untuk menjadikan saya sebagai target, seperti istilah Yasin, mencapai target. Istilah target yang dipopularkan oleh saudara Yasin, Wakil Ketua KPK, yang dulu saya turut membantu mantan pegawai BPKP ini jadi pimpinan KPK, seperti saudara Inspektur Jenderal Purnawirawan Polisi Bebit dan mantan pengacara saudara Chandra Hamzah, bahwa kami yang ber-26 ini adalah target. Saya tidak tahu dalam konteks bahasa hukum apa itu target. Yang saya tahu, Yasin telah berhasil yang sebelumnya mentargetkan saya, memasukkan saya ke penjara dan menyeret saya ke pengadilan. Bukan main, saudara Yasin. Yang mulia majelis hakim, penasihat hukum yang saya hormati, dan saudara jaksa hadir yang saya hormati, tidak disangka, tidak dinyana, saya mendapat dokumen berupa harian Suara Merdeka tahun 2009 yang membuat panjang lebar keterangan saudara Yasin yang menfitnah saya. Untuk itu yang mulia hari Senin yang lalu, 2 hari yang lalu, saya sudah menyampaikan somasi untuk dia yang disampaikan ke kantornya KPK oleh para penasihat hukum saya. Ternyata dalam berita utama headline surat kabar tersebut, M. Yasin membuat saya menjadi target. Untuk lebih jelasnya, clipping koran itu saya lampirkan yang mulia. Bisa dibaca bagaimana dia menuduh saya bahwa satu testimoni yang menggemparkan yang dibuat oleh Antasari Azhar, yang kemudian menuduh ada 2 orang ketua pimpinan KPK yang terlibat suap, KPK diserang, dan testimoni itu disampaikan kepada Kapolri, dibicarakan di DPR, adalah oleh seorang anggota Komisi 3 DPR berinisial PN. Satu-satunya anggota DPR di Komisi 3 berinisial PN adalah Panda Nababan. Dan Yasin menutup keterangannya itu dengan kata kunci, dia sedang bermasalah dengan KPK. Ini satu signal berbau ancaman. Awas lu, ada masalah sama gue. Gue kan KPK. Moga-moga dia Satria menjawab somasi dalam tenggat waktu 3 hari. Majelis hakim yang terhormat, semua ini jalan-jalan Tuhan. Saya diberikan seseorang yang bersimpati kepada saya, harian yang terbit di Semarang itu. Setelah dibaca, terkuaklah maksud jahat dan kebencian oknum Wakil Ketua KPK ini terhadap saya. Semoga somasi saya yang saya sampaikan dapat menyadarkan diri saudara Yasin untuk bertobat dan mengoreksi perilaku supaya tidak lagi banyak jatuh korban. Apalagi kedudukan saudara Yasin sangat strategis, menentukan hidup matinya, terhormat tidaknya, terhina tidaknya orang lain. Termasuk juga Jeffrey Tongas Lumban Batu almarhum. Jadi majelis hakim menjadikan saya sebagai target itu telah dirancang jauh-jauh hari sebelum saya ditetapkan sebagai tersangka. Saya merasakan ada upaya-upaya yang dilakukan oknum KPK. Moga-moga saudara Rum dan kawan-kawan nggak ikut untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap diri saya. Dan Wakil Ketua Bidang Pencegahan KPK Yasin, menurut saya adalah salah seorang dari oknum itu. Yang mulia majelis, begitulah yang mulia. Jadi jawaban saya atas pertanyaan apakah saya mengerti dakwaan, saya nyatakan bahwa saya mengerti dakwaan itu penuh rekayasa, penghalalan segala cara, manipulatif, hanya untuk meraih citra dan penampilan serta pencapaian target. Untuk kepentingan citra dan penampilan, KPK dalam mencari popularitas, di samping menggunakan target seperti yang disampaikan saudara Yasin, para penyidik juga dengan mudah dan tak peduli dengan SOP, memberikan keterangan kepada pers, dan saya lampirkan buktinya di sini. Di situ dikatakan, demikian penyidik, kata penyidik, seorang penyidik bercerita oleh penyidik. Tahukah yang terhormat majelis sebagai saksi saja saat memasuki kantor KPK, alat tulis disita
handphone disita, saksi tidak boleh dampingi pengacara, apalagi diperiksa sebagai tersangka, ketat sekali. Tapi untuk penampilan citra, penyidik KPK bebas membocorkan jalannya pemeriksaan, bebas membeberkan hasil pemeriksaan menjadi berita-berita yang mengagumkan untuk kepentingan citra daripada KPK. Ada lagi yang konyol, hanya untuk kepentingan citra juga, supaya terlihat dramatis. KPK gagah perkasa, saya dinyatakan ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta. Di sini saya sampaikan yang mulia dokumen pernyataan penyidik KPK, dan saya lampirkan dokumen bahwa saya tidak ditangkap, datang sendiri atas kesadaran sendiri. Dokumen ini ditandatangani oleh penyidik, tetapi di berkas supaya menghancurkan image saya, Panda Nababan ditangkap. Gagah kan saudara Rum? Berhasil diciptakan. Tidak ada itikat baik saudara Panda menerima panggilan sebelumnya. Dia harus ditangkap. Dia memang bajingan. Itulah citra yang berhasil. Yang lainnya nggak ditangkap, yang 25 orang. Hanya Panda yang ditangkap. Yang mulia majelis pada tanggal 21 Maret 2001, sewaktu tim penyidik AKBP Chandra Sukma menyerahkan berkas perkara atas nama saya kepada penuntut umum, saya bertanya kepada ketua tim penyidik AKBP Chandra Sukma, apa isi berkas yang akan saudara serahkan kepada jaksa penuntut umum? Hasil rekayasa itu nanti menjadi dakwaan di pengadilan. Itu nanti terserah kepada jaksa penuntut umum, kata Chandra. Loh, bila informasi-informasi penyidik diberikan penuh rekayasa, bagaimana itu, tanya saya. Saya hanya pelaksana, saya hanya petugas, ungkapnya. Yang mulia Majelis Hakim, Bapak Ibu penasihat hukum, saudara jaksa dan hadirin yang saya hormati, sangat jelas dan mudah dimengerti bahwa bila seorang Dudi memberikan keterangan tentang apa saja, itu menjadi kebenaran. Oknum-oknum di KPK cukup cerdas dan lihai, bisa menggunakan seorang Dudi Makmul Murad menjadi bonekanya. Saya tidak tahu apakah saudara Dudi diajar-ajari oknum KPK ini. Terbukti setiap apa yang diucapkan Dudi Makmul Murad oleh oknum penyidik, oknum jaksa, dianggap sebagai fakta. Misalnya pernyataan memerintahkan ke restoran Bebek Bali menerima travel check, itu fakta. Pernyataan bahwa saya koordinator pemenangan, itu fakta. Kemudian diberitahu oleh orang KPK bahwa Dudi, bahwa Panda sudah menerima cek, itu fakta. Jadi Dudi dipakai sebagai boneka oleh KPK karena memang cocok dengan skenario KPK dengan hadiah hukuman bisa lebih ringan. Saya sebenarnya melihat realita yang sangat sedih. Tetapi oknum-oknum di KPK mampu melakukan itu. Tidak peduli dengan pembuktian-pembuktian yang lain. Pokoknya memang itu sudah diskenariokan. Itulah yang menjadi bahagian dari pemahaman saya dalam proses mengerti dakwaan yang disampaikan oleh saudara Rum minggu yang lalu. Yang mulia Majelis Hakim, jauh sebelum peristiwa yang lebih parah ini terjadi, saya sebenarnya sudah mengingatkan kepada saudara Jaksa Ferry Wibisono. Yang ketiga itu masih direktur penyidik dan direktur penuntutan. Dakwaan apa yang kau sampaikan ke saya? Apa yang menjadi konstruksi hukumnya, kata saya. Nanti kita lihat sajalah. Saya kan cuma pelaksana di sini, tergantung pimpinan, kata Ferry. Mental apa ini? AKBP Chandra Sukma, ketua tim penyidik, dan Jaksa Ferry Wibisono menjawab seenaknya, saya cuma pelaksana, tergantung pimpinan. Kalau boleh kedua pejabat ini perlu didengar keterangannya, kiranya bisa dihadirkan yang mulia. Saya bahkan pernah juga bertanya kepada saudara Jaksa Ferry, saudara Ferry, apa masih ada pemeriksaan tambahan untuk memberi ruang kepada jaksa dalam menyempurnakan dakwaan kepada saya? Dia tidak antusias menjawab, nanti kita lihat sajalah, katanya. Ternyata sampai dakwaan dibacakan minggu yang lalu, saya tidak pernah alami pemeriksaan tambahan. Dakwaan tetap dibuat dan dibacakan oleh saudara jaksa penuntut umum minggu lalu di persidangan saya. Itu artinya pihak jaksa penuntut umum hanya menyalin apa yang telah diputuskan pengadilan saudara Dudi, di copy paste saja. Yang mulia Majelis Hakim, dan ini yang terakhir, saya perlu menceritakan latar belakang ini semua agar yang mulia lebih mendapatkan gambaran komprehensif dan utuh mengenai perkara yang sedang didakwakan kepada saya.
Karena sekali lagi dari penelusuran atas latar belakang itulah akhirnya saya sendiri bisa memahami dakwaan yang telah dibuat saudara jaksa penuntut umum dasarnya gegabah, vulgar, tidak cermat, dan mengada-ada. Demikianlah eksepsi saya yang mulia. Saya berdoa dan berharap semoga pengadilan ini adalah puncak tertinggi, benteng keadilan untuk saya mencapai meraih keadilan yang senyata-nyatanya. Kembali saya nyatakan lagi apa yang telah saya sampaikan di depan, bahwa pengadilan yang berada di tangan orang-orang yang tak menghormati keadilan menjadi malapetaka dari sebuah bangsa. Terima kasih. Fiat Justitia, Ruat Celum. Hukum harus ditegakkan walau langit akan runtuh. Saudara Rum dan jaksa yang lain, saya pikir tidak lupa moto ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Salemba, 20 April 2011. Pandanababan. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa bisa diserahkan di sini untuk majelis hakim. Oh ya, maaf. Ada 5 dan penuntut umum 1. Oh, penuntut umum dikasih juga? Iya. Memang wajib itu, Pak. Ya, di sini 5, Pak ya. Iya. Aduh, Pak. Baik, untuk selanjutnya kami masih memberikan kesempatan kepada para terdakwa. Ya, pemirsa, baru saja kita ikuti bersama persidangan kedua di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa Pandanababan yang membacakan eksepsi atau nota keberatannya terhadap dakwaan JPU. Eksepsi ini diberi judul mendakwa tanpa fakta. Pada intinya adalah Pandanababan menolak segala dakwaan jaksa yang ia nilai penuh rekayasa. Demikian breaking news untuk kali ini. Terima kasih Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.